Shalom, selamat datang di channel Christian Impact Life bersama saya Henry Tobing. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyajikan suatu penjelasan tentang penginjilan untuk memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa dalam suatu proses penginjilan adalah suatu yang disarankan. Pada saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal aspek. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu arti penginjilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan kenapa kita harus menginjili atau memenangkan jiwa. Yang ketiga, kita akan menjelaskan bagaimana cara memenangkan jiwa atau bagaimana cara dalam melakukan penginjilan. Yang keempat adalah saya akan menjelaskan apa upah yang didapatkan oleh pengikut Yesus pada saat dia telah memenangkan jiwa dalam proses penginjilan. Nah, untuk lebih langkah selanjutnya, coba kita bacakan dulu dasar firman Tuhannya yang tertulis di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan kepada teman-teman semua. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita baca juga di Markus 16 15 sampai 19, bahkan Tuhan Yesus menjelaskan di situ tanda-tanda yang menyertai orang yang diutus itu bisa mengusir setan, menyembuhkan penyakit, menginjak ular. Itu tanda-tanda. Itu kalau kita baca di Markus 16 15 sampai 19. Itu dasar firman kita. Nah, sekarang yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu penginjilan atau memenangkan jiwa. Melakukan penginjilan adalah suatu proses usaha kita untuk menawarkan seluruh umat manusia untuk memilih jalan keselamatan di dalam Yesus. Seperti kita ketahui bahwa Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun datang ke rumah Bapa di surga kecuali melalui aku. Itu sudah jaminan janji dari Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang datang ke kerajaan surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Nah, jalan itulah yang kita tawarkan kepada semua orang, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, bahkan sampai seluruh dunia, untuk memilih jalan keselamatan melalui Yesus, melalui pengorbanan dia di kayu salib. Itu arti yang sangat sederhana. Saya jelaskan apa itu yang artinya penginjilan. Nah, yang kedua, mengapa kita harus menginjil? Itu kan pertanyaannya. Nah, mengapa kita harus menginjil? Itu ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah ini perintah dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang segala kuasa sudah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Jadi yang memberikan perintah itu adalah pemegang kuasa yang tertinggi di bumi di surga. Ini perintah. Tuhan Yesus memerintahkan, bukan meminta, bukan menghimbau, atau bukan menyarankan. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan untuk melakukan, menjadikan seluruh bangsa muridnya. Itu perintah. Itu yang pertama. Yang kedua juga dikatakan di firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi untuk kedua kalinya menjelang hari kiamat, itu jika Injil Kerajaan Surga sudah diberitakan ke seluruh bumi. Artinya, jika kita ingin Tuhan Yesus datang segera menjemput mempelai perempuannya, menjemput kita dari turun ke surga, maka kita harus untuk menyebarkan berita Injil keselamatan ini ke seluruh dunia. Karena itu syarat supaya Tuhan Yesus turun, datang kembali untuk kedua kalinya. Terus yang ketiga, bahwa keselamatan itu harusnya hak untuk semua umat manusia. Bukan keselamatan itu hanya untuk kita. Jika kita menyimpan keselamatan itu hanya untuk kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang egois. Bahwa keselamatan itu juga harus kita tawarkan ke orang lain. Itulah kenapa kita perlu menginjil.
Nah, selanjutnya, bagaimana caranya menginjil yang baik, melakukan penginjilan memenangkan jiwa yang baik? Banyak cara, banyak sekali cara melakukan penginjilan. Tapi saya mengajarkan cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat dia masih hidup. Cara yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Nah, ada 4 cara secara garis besar. Cara pertama yang dilakukan Tuhan Yesus dalam memenangkan jiwa, menjaring jiwa, yaitu pertama dengan melakukan tindakan yang baik atau tingkah laku atau panutan, menjadi panutan. Tuhan Yesus itu membayar bea, membayar pajak, dia mengajarkan berdoa dan ikut berdoa. Jadi dia menjadi tokoh panutan. Nah, kalau kita ingin memenangkan jiwa seseorang, jadilah contoh panutan, berbuat baiklah kepada orang lain. Janganlah kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Artinya kalau kita mau memenangkan jiwa banyak orang, jadilah kita contoh ke banyak orang bahwa beginilah pengikut Yesus yang baik dan patut dicontoh sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu adalah cara yang pertama, menjadi panutan. Dan juga Tuhan Yesus memberi makan ke 5.000 orang. Nah, berbuat baik itu perlu, seperti yang dilakukan oleh Madam Teresa di India. Dia memberikan contoh berbuat baik ke banyak orang. Nah, berbuat baik itu adalah salah satu contoh dalam ladang penginjilan. Jadi kalau kita mau memenangkan banyak jiwa, berbuat baiklah ke banyak orang. Itu adalah cara pertama. Nah, cara kedua adalah mengenai pengajaran. Kalau kita baca dalam riwayat Tuhan Yesus di Alkitab, bahwa dia sering mengajar di rumah-rumah adat, rumah-rumah ibadah, mengajar bahkan sering berdebat, sering berdiskusi bahkan berdebat. Dan Tuhan Yesus kadang-kadang suka kesal gitu karena banyak orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Nah, cara mengajar ini juga dilakukan seperti khotbah di bukit, itu dia mengajar. Jadi kita bisa mencontoh itu juga pada saat kita mau menginjili. Kita juga bisa mewartakan itu dengan lisan mengajar seseorang, bisa juga dalam medsos, dalam suatu diskusi, bisa juga dalam suatu perdebatan. Tapi perlu diingat, kita ini memenangkan jiwa, bukan memenangkan perdebatan. Kita memenangkan jiwa. Nah, cara mengajar ini juga bisa dicontoh, banyak cara. Nah, bagaimana caranya? Untuk cara mengajar ini perlu kita menguasai Alkitab. Kita perlu menguasai Alkitab, karena kalau kita tidak menguasai Alkitab, kita akan kalah, kita akan salah dalam menjangkau jiwa. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membaca Alkitab itu urut dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau perlu sampai 3-4 kali Kejadian Wahyu dibaca urut sampai selesai. Nah, kalau kita sudah bisa membaca Kejadian sampai Wahyu selesai 3-4 kali, itu menurut saya kita udah bisa siap dalam menginjili orang dengan mengajar. Tidak perlu menjadi seorang pendeta atau lulus sekolah teologi. Kita cukup membaca Alkitab dengan urut dan dengan penuh pengertian, minta bimbingan dari Roh Kudus. Jadi penginjil itu tidak harus seorang pendeta. Itu mengenai yang kedua, mengenai pengajaran. Yang ketiga itu mengenai kuasa. Kalau kita lihat sejarahnya Tuhan Yesus menginjil dengan kuasa, yaitu dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dengan juga menghentikan badai gitu kan. Nah, itu dengan kuasa. Nah, itu pun bisa kita lakukan karena Tuhan Yesus menjanjikan siapapun yang mewartakan Injil, tanda-tanda kuasa itu diberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah, janji itu diberikan untuk punya kuasa kita. Jadi banyak juga beberapa aliran gereja dalam penginjilan melakukan KKR, kesembuhan ilahi, menyembuhkan penyakit orang sakit, kita sembuhkan, kita doakan sembuh. Orang yang lumpuh kita sembuhkan, bisa berjalan, orang tuli, orang sakit kanker, orang sakit emah, orang apapun yang kita doakan sembuh. Itu metode yang ampuh dalam penginjilan. Nah, ini perlu kita minta, karunia penyembuhan ini kita perlu minta.
Gak usah takut, gak usah ragu bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan siapapun yang mau diutus dalam menginjil, dia akan dikasih karunia kuasa itu. Minta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk dilengkapi. Karena kita punya kekuatan yang tidak terbatas untuk yang diberikan Roh Kudus untuk memenangkan jiwa. Nah, itu mengenai dengan kuasa. Kita juga dengan penuh, yang keempat adalah dengan doa. Kita perlu mendoakan seseorang, mendoakan suatu teritorial, suatu negara, suatu provinsi, suatu daerah, kita doakan. Nah, itu adalah tugas seorang pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu perlu meminta, mohon belas kasihan kepada Tuhan untuk seseorang, untuk suatu daerah. Biarlah pencurahan Roh Kudus diberikan hikmat, pengenalan akan Tuhan kepada seseorang. Bisa itu terjadi di alam nyata pada saat orang bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi, dalam suatu penglihatan. Banyak sekali orang jiwa-jiwa dimenangkan karena dia ketemu dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan Yesus. Dia dijamah oleh Roh Kudus, dihampiri oleh Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus dihampiri oleh Tuhan Yesus, ditemui Tuhan Yesus, maka dia bertobat. Dan juga banyak juga orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bertobat. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena ada doa seorang pendoa syafaat, pendoa yang mendoakan suatu seseorang, yang mendoakan suatu bangsa, mendoakan suatu negeri. Nah, jika kita mau menginjili, memenangkan banyak jiwa, kita bisa juga untuk melakukan doa. Ada 5 cara tadi, mulai dari perbuatan baik, menuai edukasi, dengan kuasa, dan juga dengan doa. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah, ini tidak saya rekomendasikan sih, dan tidak saya sarankan, yaitu memenangkan jiwa melalui pernikahan. Karena melalui pernikahan ini sangat riskan, dan menurut saya itu tidak saya rekomendasikan. Nah, cukup 4 yang perlu kita lakukan. Nah, bisa dilakukan masing-masing satu. Misalnya orang hanya ahli dalam perbuatan baik, that's okay. Ada orang ahli dalam pengajaran, that's okay. Ada orang yang memang spesialisasi melakukan dengan kuasa, that's okay, bagus juga. Ada juga memang tugasnya hanya berdoa saja, itu juga nggak apa-apa. Nah, yang ideal adalah bisa 4-4-nya, tapi ya itu perlu niat dan suatu usaha untuk bisa 4-4-nya. Tapi cukup dengan satu pun sudah bagus, dan saya kira tidak perlu orang saling nyinyir atau meledek. Cuma mau berbuat baik buat apa? Cuma misalnya edukasi buat apa? Kalau cuma KKR aja buat apa? Misalnya cuma doa aja, apa artinya? Enggak, semua harus ada tugasnya masing-masing. Kalau bisa cuma 1 dari 4 ini enggak apa-apa, tapi kita punya niatan untuk memenangkan jiwa. Nah, oleh sebab itu, ayo saya ajak semua pihak untuk bisa memenangkan jiwa. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa upah bagi orang yang sudah memenangkan jiwa atau menginjil. Kalau kita bicara di Daniel 1 ayat 2, di Daniel 12, orang yang memenangkan jiwa itu seperti orang bijaksana, seperti bintang-bintang di langit, tetap bercahaya untuk selamanya. Yang kedua, kalau kita baca di 2 Timotius 4:5-8, yang memenangkan jiwa itu akan dapat mahkota kehidupan. Jadi ada upah, suatu mahkota kehidupan yang diberikan kepada siapapun yang memenangkan jiwa dalam penginjilan. Yang kedua juga, dia dianggap sebagai orang bijaksana, seperti bintang-bintang yang tetap bercahaya, seperti di kitab Daniel. Jadi ayo teman-teman, mari kita menginjil. Mari kami menginjil, katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, ini aku, utuslah aku, pakai aku, berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat. Saya harap proses yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, dan saya doakan supaya siapapun yang mendengar penjelasan saya ini, biarlah hatinya terbeban untuk menjadi pewarta Injil untuk memenangkan banyak jiwa. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah kerajaan surga segera turun di Indonesia atau di dunia ini, di keluargamu. Mari kita memenangkan jiwa mulai dari keluarga, teman, dan juga kotamu, dan juga Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu.
kemuliaan Tuhan dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Ini sharing dari saya. Biarlah Tuhan yang melengkapi kita semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan.